Setidaknya biarkan aku melihat wajahnya. Ia sudah berada bersamaku selama 9 bulan, pinta Berta dengan suara yang lemah. Tidak perlu, tugasmu sudah selesai sampai di sini. Ia bukan anakmu, jadi anggap saja seolah kamu baru saja buang air besar, jawab dokter itu. Berta melihat anak itu di bawah keluar dari ruangan sambil menangis keras, dan ia mulai merasakan kehilangan yang sangat menyakitkan, seolah separuh kehidupan telah diambil darinya. Ingatan itu membuat Berta mencengkeram lagi. Dadanya yang terasa sesak butuh beberapa saat hingga akhirnya ia bisa memulihkan rasa sakit dan berjalan pulang. Berta, bukankah kamu mengatakan akan membeli pie? Tapi kenapa kamu kembali dengan tangan kosong? Tanya Elisa. Berta menatap tangannya yang kosong. Maaf, aku memakannya di sana dan lupa membungkus untuk dibawa pulang. Efren memiliki tatapan yang sedih. Ia berpikir Berta akan membawakan pie juga untuknya dan membayangkan makan kue itu dengan susu hangat. Tak biasanya Berta pelit padanya. Setiap ia keluar, maka Berta akan memberikan sesuatu yang enak untuk dimakan Efren. Maaf sayang, aku akan kembali dan membelikanmu pie. Elisa segera berkata. Tidak perlu Berta, lagi pula dia baru saja makan kue buatan Diana. Elisa lalu mencubit pipi Efren. Hei, kamu harus diet, ini sudah malam dan kamu tidak boleh ngemil lagi. Jika kamu ingin pie juga makan, aku akan membelikanmu besok. Bibir Efren mengerucut, namun ia hanya bisa mengangguk karena tidak berani melawan ibunya. Ayo naik, aku akan membantumu menggosok gigi dan menidurkanmu, ajak Berta. Efren mengangguk dan meraih telapak tangannya untuk naik ke atas. Berta adalah perawat yang membantu persalinan Elisa sejak Efren lahir, dan tangisannya terdengar. Hati Berta bergetar hebat. Ia seperti kembali ke saat ketika ia melahirkan dulu. Tangisan Efren dan anaknya hampir sama. Ia telah membantu banyak kelahiran, meski tangisan bayi hampir sama, namun suara Efren menggetarkan jiwanya. Elisa sendirian dan tak memiliki penjagaan. Sehari menyewa perawat untuk menjaganya, dan Berta mengajukan diri pada dokter untuk menjaga Elisa dan bayinya selama di rumah sakit. Saat merawat Efren, ia merasakan penawar untuk luka batinnya. Efren memberikan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Karena itulah ia mengajukan diri menjadi pengasuh Efren dan berhenti menjadi perawat. Laura melihat dua sosok naik ke atas dengan tatapan sinis. Ia benci bagaimana Berta bisa dekat dengan Efren, sementara anak itu terlihat enggan dengan dirinya. Dia hanya seorang pengasuh. Jika kamu terus memberinya kelonggaran, maka dia akan melupakan siapa dirinya sebenarnya dan menjadi lancang, kata Laura pada Elisa. Aku tidak pernah melihat ia menjadi lancang, balas Elisa. Ia duduk di sofa ruang tengah untuk menamai Laura sebagai rasa sopan, namun kini ia menyelesaikannya. Seharusnya ia mengambil sikap seperti Kelvin dan dua tetua di sini yang memperlakukannya seperti udara. Berta adalah seorang wanita yang hangat. Ia tidak memiliki anak, tapi bisa menjaga anak lebih baik dari seorang ibu yang hanya bisa meninggalkan anaknya, kata Elisa sebelum naik ke atas. Wajah Laura menjadi jelek mendengar sindiran Elisa. Ia mengepalkan tinjunya dengan erat. Aku heran, semua orang mengabaikanmu di sini, tapi kamu masih bertahan dengan tanpa malu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kata kakek Kelvin yang baru saja keluar dari kamarnya. Laura berjalan mendekati pria tua itu dan berbisik, jika kamu memberitahu siapa ibu Kelvin yang sebenarnya, maka aku akan pergi dari sini. Tidak akan pernah. Kenapa? Apakah karena suamiku berselingkuh dengan pelacur?
Kalian membujukku menyewa rahim wanita lain untuk melahirkan anak kami, tapi pada kenyataannya ia sudah memiliki hubungan gelap dengan wanita lain, bukan? Lalu kalian membawa bayi itu dan menipuku bahwa itu adalah anakku. Kalian para pria di sini sangat kejam. Bahkan jika aku memiliki masalah infertilitas, kalian tidak bisa menipuku dengan kejam. Anakku tidak pernah berselingkuh. Kamu akan menyesalinya suatu hari nanti. Kakek Kelvin kembali ke kamarnya setelah memberikan tatapan kebencian pada Laura. Lily sempat mengintip dari pintu kamar interaksi keduanya. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi ia tidak bodoh untuk mengetahui bahwa itu adalah percakapan rahasia. Ponsel Laura berdering tak lama kemudian oleh panggilan Zachary. Iya, ada apa? Bukankah kamu mengatakan padaku untuk menyelidiki sesuatu? Aku berhasil menemukan salah satu perawat yang membantu kelahiran Kelvin. Di mana kamu? Aku akan segera ke sana, kata Laura dengan antusias. Aku akan mengirim alamatnya padamu. Laura telah lama melakukan penyelidikan, namun yang ia temukan hanya jalan buntu. Kakek Kelvin dan suaminya mengatur semuanya dengan rapi dan bersih. Dokter dan tenaga medis yang ia curigai menghilang begitu saja, padahal mereka adalah saksi kunci. Laura menuju ke alamat yang diberikan oleh Zachary. Di sebuah ruangan, ia melihat seorang wanita duduk dengan ketakutan. Usianya hampir sama dengan Laura. Ia tidak memiliki luka, tapi tubuhnya menggigil karena ketakutan. Jadi dia salah satu tenaga medis itu. Aku kehilangan jejak mereka semua dan menduga bahwa mertuaku telah membunuh semuanya, kata Laura dengan tatapan dingin di matanya saat menghampiri Zachary yang tengah duduk di depan perawat. Mereka semua berganti identitas dan bersembunyi di kota terpencil. Aku kehilangan jejak, namun beruntung masih berhasil menemukan satu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak masalah, lagi pula kita satu tim, jawab Zachary sambil menyeringnya. Laura kemudian mendekati perawat yang ketakutan itu. Ia mencengkeram dagunya dan mendongakkan wajahnya ke atas untuk melihat dirinya. Katakan padaku siapa wanita yang telah melahirkan bayi itu. Perawat itu jelas tahu siapa yang dimaksud Laura. Ia telah bersembunyi puluhan tahun hanya karena menolong satu kelahiran terakhir sebelum mengubah identitasnya dan pergi jauh. Setelah mendapatkan banyak uang, orang tuanya baru saja meninggal beberapa hari ini, dan ia pulang untuk memberi peringatan terakhir secara diam-diam di kuburan. Namun ia tak menyangka sekelompok orang akan datang menangkapnya. Nyonya, aku benar-benar tidak tahu dengan pasti identitas wanita itu. Aku hanya bertugas merawatnya selama 1 tahun di villa ketika kehamilannya. Jangan berbohong, kata Laura sambil menancapkan kuku panjangnya lebih dalam ke wajah perawat itu. Laura sangat marah hingga hampir kehilangan kendali. Jika di sebelahnya ada pisau, mungkin dia telah menodongkan pisau ke kerongkongan wanita itu. Namun sekarang dia hanya bisa mencengkeram dagunya dengan kencang. Perawat itu merasa pedih dari tusukan kuku dan rahangnya, juga terasa sakit saat bersamaan. Aku tidak berbohong, semua identitasnya disembunyikan. Aku hanya tahu sedikit tentang dia. Katakan apa yang kamu tahu. Wanita itu berasal dari pedesaan. Ayahnya koma di rumah sakit dan membutuhkan biaya operasi yang mahal. Karena itu ia setuju untuk menjadi rahim sewaan dan kami mulai menjalankan semua prosedur. Saat pembuahan berhasil, ia mulai dipindahkan ke villa terpencil bersama kami para tenaga medis untuk mengawasinya. Kamu berbohong,
Jelas anak yang ia lahirkan bukan berasal dari benihku. Ia memiliki DNA suamiku, tapi tidak dengan diriku. Laura dulu mengalami kecelakaan mobil berat di tahun pertama pernikahan. Dokter kemudian mengatakan bahwa rahimnya terluka dan juga dinding rahimnya terlalu tipis untuk bisa mengandung. Jadi jika ia ingin memiliki anak, maka dia harus menggunakan ibu pengganti. Laura setuju untuk melakukan proses itu. Semuanya diatur oleh mertuanya. Ia hanya perlu pergi ke luar negeri 1 tahun dengan suaminya agar terkesan ia hamil selama hidup di sana dan tak akan ada yang curiga. Ketika kembali ke kota ini, ia disambut bayi kecil yang masih merah. Laura sangat menyayangi bayi itu hingga berusia 3 tahun sampai mengetahui bahwa yang dikirim padanya adalah anak wanita lain dengan suaminya. Aku hanya ingin tahu siapa wanita itu. Apakah ia selingkuhan suamiku yang memang sedang mengandung anaknya, atau wanita acak biasa yang bersamanya untuk mendapatkan anak? Tanya Laura dengan putus asa. Ia telah menekan banyak rasa sakit selama ini. Ia ditipu untuk menganggap anak wanita lain sebagai miliknya dan juga rasa sakit pengkhianatan. Nyonya pasti ada kesalahpahaman. Wanita itu tidak pernah bertemu dengan siapapun. Ia hanya berinteraksi dengan tenaga medis saat kejadian itu, dan pembuahan tidak dilakukan secara alami, dan bayi itu dikandung murni oleh bantuan inseminasi buatan. Apa? Laura tersentak dan mundur beberapa langkah. Itu benar, wanita itu mengandung anaknya dari proses inseminasi dari sel suami Anda. Kami juga tidak diperbolehkan memberitahu wanita itu bahwa ia hamil dengan sel telurnya sendiri. Kamu harus meyakinkan wanita itu bahwa ia menjalani prosedur bayi tabung. Wajah Laura pucat. Kenyataan itu menghantamnya dengan keras hingga membuat kepalanya berdenyut. Jadi suamiku tidak berselingkuh. Wajah Laura pucat begitu menyadarinya. Selama ini ia selalu curiga bahwa suami dan mertuanya sengaja menggunakan alasan ia melakukan proses bayi tabung agar bisa menyusupkan anak haram suaminya. Tapi bukankah kalian harusnya melakukan prosedur memasukkan bayi tabung ke perut wanita itu? Kenapa itu menjadi inseminasi buatan? Cecar Laura. Aku tidak tahu dengan pasti. Bagaimanapun aku hanya perawat yang membantu. Aku rasa dokterlah yang tahu alasannya. Laura tidak mencecar lebih jauh. Ia bisa melihat kejujuran di mata perawat ini, bahwa ia memang tidak mengetahui banyak hal, tapi setidaknya ia sudah tahu sekarang bahwa anak itu dilahirkan dari proses inseminasi, bukan hasil perselingkuhan suaminya. Sekarang Laura hanya ingin mencari tahu kenapa bayi tabung itu berubah menjadi inseminasi buatan. Siapa yang sudah bermain di belakangnya? Apakah itu kesalahan dokter atau atas izin mertuanya? Kamu pasti masih ingat di mana villa itu berada, bukan? Perawat itu mengangguk dan memberikan gambaran alamat itu pada Laura. Setelah itu Laura pergi keluar ruangan ditemani Sahari. Kamu terkejut, bukan? Kukira Kelvin juga anak haram. Sekarang kamu hanya perlu mencari tahu apakah anak itu kesalahan dokter atau kamu telah ditipu oleh suami dan mertuamu, kata Sahari. Laura masih diam. Untuk beberapa saat pikirannya tumpang tindih dan ia merasa sesak. Di saat bersamaan, apakah kamu sudah mencari tahu tentang siapa wanita yang melahirkan Kelvin? Tanya Laura. Aku segera mencari tahunya setelah mengintegrasi wanita itu lebih dulu tadi.
Aku kemudian mencari data siapa keluarga wanita 30 tahun lalu di rumah sakit milik keluarga Kelvin yang memiliki pria koma dan memiliki wali seorang gadis. Ada terlalu banyak data dengan kriteria serupa, tapi aku segera menemukan identitasnya setelah menyadari salah satu pria berhasil dioperasi, tapi anak perempuannya tak terlihat selama 1 tahun kemudian. Jadi siapa wanita itu? Dia berasal dari pedesaan namanya Freya. Hanya saja dia diusir oleh ayahnya saat kembali 1 tahun kemudian karena dianggap melarikan diri dari tanggung jawab. Setelah Freya diusir, ia tidak terlacak dimanapun. Mungkin saja ia bunuh diri. Terima kasih sudah membantuku. Sekarang aku hanya ingin tahu siapa yang mengubah tindakan bayi tabung menjadi inseminasi. Baru setelah itu aku akan mencari tahu siapa wanita itu, gumam Laura. Kamu tidak akan berlembut hati hanya karena Kelvin bukan anak hasil dari perselingkuhan, bukan? Sahari mengira ia dan Laura akan menjadi sekutu dengan misi yang sama. Beberapa saat lalu ia masih wanita yang datang dengan dendam membara pada keluarga Kelvin. Ia pikir bisa memiliki tujuan yang sama dengan Laura, namun sepertinya wanita ini mulai goyah. Aku akan mencari tahu lebih dulu. Laura pergi. Setelah mengatakan itu, ia ingin segera pergi ke villa yang disebutkan perawat tadi untuk mencari bukti yang tersisa, namun hari sudah terlalu malam. Ia memilih menginap di sini di hotel dan akan pergi pada pagi hari. Di hotel Laura tidak bisa tidur sepanjang malam, tapi karena akan menempuh perjalanan panjang, ia menelan 2 pil tidur untuk beristirahat. Pagi hari Laura segera mengendarai mobilnya menuju ke villa terpencil yang ada di dalam hutan pinus pinggiran kota. Butuh perjalanan 2 jam hingga ia sampai di sana. Saat datang, seorang di pintu gerbang datang dan segera membukakan pintu. Laura tercengang karena mengira ia akan kesusahan untuk masuk. Apakah kalian selalu mudah membukakan pintu untuk siapa saja? Penjaga itu menggeleng. Tidak, tapi Tuan Besar sudah ada di dalam untuk menunggu Anda. Alis Laura menyatu. Ia kemudian berjalan masuk dan melihat mertuanya sudah berada di taman dengan asisten kepercayaannya. Tampak jelas bahwa ia telah memprediksi kedatangan Laura. Pria tua itu telah mendapat kabar tentang ditangkapnya salah satu perawat. Jadi ia bisa menebak bahwa Laura pasti akan berada di sini.